Poco harus waspada nih sama smartphone satu ini, Infinix GT20 Pro. Smartphone ini tuh speknya udah gaming banget, harganya katanya sih menggoda. Dan unitnya udah ada di meja Use On Tech. Kita buka yuk. Nah, ini dia box dari Infinix GT20 Pro. Smartphone ini jadi suksesor dari Infinix GT10 Pro yang launching tahun lalu. Banyak banget upgrade yang dikasih oleh Infinix, termasuk bentuk boxnya. Jadi, tiap seri Infinix itu kan kerjasama dengan game-game yang berbeda. Nah, untuk GT series, kolaborasinya bareng Mobile Legends. Dan Infinix GT20 Pro jadi smartphone official partnernya nih. Dari gelaran MDL atau Mobile Legends Development League Indonesia season yang 10. Unit yang akan kita unboxing sekarang, ini RAM-nya 8GB dengan RAM virtual sampai 8GB juga, terus storage-nya 256GB. Di sini ada gambar apa ya? Trofi Liga Inggris. Apa hubungannya sama smartphone gaming ya? Dan di sini ada beberapa kelebihan utama dari Infinix GT20 Pro. Pertama, prosesor yang ngebut dari MediaTek, bukan lagi Helio G99 ya, prosesor yang legend banget yang dipakai oleh banyak smartphone. Terus juga ada layar dengan refresh rate yang tinggi. Pure OS ini kelebihan utama dari GT series-nya Infinix. Terus masih mengusung desain mecha design. Jadi kalau dari bocorannya sih mirip-mirip kayak seri sebelumnya. Kita lihat aja. Nah, experience unboxing-nya sih ini menarik. Jadi gue kayaknya nggak butuh lagi cutter unyu-unyu ini lagi. Kayaknya ini agak beda nih. Oke, kita buka pelan-pelan ya. Tuh, beda kan? Wih. Tapi kok ini Liga Premier Inggris ya? Kenapa nggak trofi MDL aja gitu yang ditampilin? Warna biru lagi. Wah, Manchester City nih berarti. Oke, ini boxnya. Kita kesampingin, apa jangan-jangan trofi MDL memang gini ya? Oke lah, nggak apa-apa. Yang penting ini mirip trofi Premier League. Terus, ini boxnya. Bukanya juga kayaknya kita udah tahu. Tuh. Unik ya, experience unboxing yang dikasih Infinix GT20 Pro. Jadi beda banget sama seri sebelumnya. Ini ada box kecil, Outplay the Rest. Oke. Isinya, banyak, lengkap banget nih. Tebel isinya, ini penuh banget nih isinya. Ada buku petunjuk penggunaan, terus juga ada, ini bareng sama kartu garansi juga, tuh. Terus ada tempered glass. Kapan lagi beli HP dapetin tempered glass? Hello Samsung, Apple, nih Infinix masih ngasih tempered glass malah tuh. Dikasih guidance-nya pula, sama tisu basah buat ininya, ngerekatinnya, buat ngebersihinnya. Terus buat ngerekatinnya juga ada di sini, tinggal dipasang. Dan ada hard case. Hard case-nya mewah juga nih. Oke, ini unitnya. Tapi kita simpan dulu, seperti biasa buat yang terakhir. Selanjutnya masih ada kompartemen di bagian bawah. Nih, tuh banyak banget. USB Type-C dengan bentuk yang unik, yang bikin kita bisa main game sambil ngecas. Karena salah satu fitur dari Infinix GT20 Pro ini adalah bypass charging. Nah, nanti akan gue jelasin. Jadi dikasihlah bentuk kabel USB Type-C-nya yang kayak gini. Jadi lebih enak buat ngecas sambil main game di posisi landscape ataupun di portrait. Kemudian ada adapter charger dengan daya maksimal 45 watt. Nah, ini nih sajian utamanya di video kali ini, Infinix GT20 Pro. Wih. Desainnya sih, sebentar, kita buka dulu deh. Nih. Wow. Dilihat dari desainnya, ini emang mirip banget sih sama Infinix GT10 Pro. Kayaknya memang konsep mecha desainnya tuh memang kayak gini aja gitu. Mecha design yang dirancang oleh Infinix. Tapi yang menarik adalah hard case-nya. Ini sih yang bikin ponsel ini lebih kelihatan beda dibandingin sama seri sebelumnya.
Bahkan smartphone lain yang mungkin di kelasannya, gua rasa ya, ini harga smartphone ini sekitar 4 jutaan. Jujur, ketika video ini dibikin, gue masih belum dapat harganya, infonya berapa. Tapi kalau di luar sana, ya ada di kisaran harga sekitar 4 jutaan emang smartphone ini. Di bagian depan, layarnya masih pakai form factor yang datar. Jadi profil layarnya tetap datar, nggak dibikin melengkung, karena kalau smartphone gaming tapi layarnya melengkung, itu emang ngeganggu sih buat experience kita ketika game. Karena layar melengkung itu biasanya sering ngalamin mistouch. Karena kan lengkungan layarnya pasti kena telapak tangan juga. Wih, langsung ya kelihatan di sini kalau smartphone itu berjalan di OS yang beda dengan Infinix lainnya. XOS 4GT tulisannya. Nah, ini tampilan depan dari Infinix GT20 Pro. Meskipun bagian belakangnya menurut gue masih sama dengan seri sebelumnya, tapi bagian depannya punya sedikit kesan yang berbeda. Kesannya, layarnya lebih bezel-less dibandingin sama seri sebelumnya, dan di bagian sudut-sudut layarnya dibikin agak melengkung sikunya. Jadi, menurut gue ya, memberikan visualisasi yang lebih maksimal, karena bezelnya juga jadi lebih simetris aja. Meskipun di bagian bawahnya, di bagian atas dan bawahnya juga lebih simetris dibandingin sama seri sebelumnya. Jadi lebih lapang aja. Untuk ukuran layarnya, jadi Infinix GT20 Pro ini pakai panel AMOLED, ukurannya 6,78 inci dan resolusinya masih Full HD+. Refresh rate dari smartphone ini tuh udah tembus sampai 144 Hz. Oke, refresh rate yang kenceng ini memang klaim yang serius sih. Karena masih banyak game Android yang nggak ngedukung refresh rate kenceng. Kalaupun ngedukung, si brandnya atau OEM-nya harus kerjasama dengan si developernya. Ya, Infinix dalam hal ini udah kerjasama dengan Mobile Legends, jadi ya harusnya ketika Mobile Legends dimainin di smartphone ini, harusnya kita dapetin di refresh rate yang tinggi. Minimal banget 90 fps. Di sini ada 4 opsi, 144, 120, 60, dan auto switch. Kita ganti ke 144 Hz. Kalau memang harganya sekitar mungkin 4 jutaan, ya ini fitur yang spesial sih, karena 144 Hz di rentang harga segini masih jarang banget. Masih banyak yang pakai 120 Hz, bahkan masih ada juga yang 90 Hz. Di sini juga udah ada fitur Ultra Touch, dan ini yang menarik, kalau layar Infinix GT20 Pro juga udah mendukung HDR. Jadi secara tampilan, kalau misalnya kita buka YouTube atau video-video yang berkualitas HDR, hasilnya warnanya bakal lebih jernih, bakal lebih vivid, detailnya juga bakal lebih tajam. Jadi lebih enak banget buat nikmatin konten di smartphone ini. Tadi gue sempat bahas soal OS-nya. Nah, sekarang kita ke OS-nya nih. XOS 14 4GT. Jadi beda banget dengan XOS di Infinix seri lainnya, Note 40 series, bahkan juga Zero series, atau ya yang murah Smart series. Perbedaannya adalah OS ini tuh clean. Mengingatkan kita dengan Asus ROG Phone series. Jadi memang dia pakai ROG UI ya kalau untuk Asus, dan ini XOS 4GT. Tapi tampilannya benar-benar dibikin clean, bloatware yang hampir nggak ada, meskipun ada beberapa aplikasi bawaan merek juga, dan minim iklan. Harusnya sih nggak ada iklan ya, karena di Infinix GT10 Pro juga memang nggak ada iklan, beda dengan seri Infinix lainnya. Di sini terbukti memang nggak ada bloatware yang biasa kita temuin di smartphone Infinix lainnya. Nggak ada game yang nggak jelas, yang kayak Blockbuster dan lain sebagainya tuh, game-game yang bahkan gue nggak pernah lihat juga gitu. Paling di sini ada beberapa aplikasi kayak X-Club dan juga etalase apps. Ini memang udah bawaannya dari Infinix. Kita juga bisa hapus, jadi gampang banget bikin smartphone ini memorinya lebih lapang, lebih luas dari sebelumnya. Untuk dapur pacunya, jadi smartphone ini peningkatannya dibandingin sama seri sebelumnya, Infinix GT20 Pro udah didukung sama MediaTek Dimensity 8200 Ultimate. Apa bedanya dengan 8200 standar? Nanti akan gue bahas di video review terpisah, termasuk juga benchmarkingnya. RAM-nya 8GB, dia udah PDDR5X, terus juga ruang penyimpanannya UFS 3.1 sampai 256GB, baterainya 5000 mAh dengan fast charging 45 watt. Nah, ini nih yang kurang sebenarnya, fast charging 45 watt ketika ya smartphone di kelasannya udah 67, 68 gitu ya. Ini masih 45 watt, tapi yang spesial dia ngedukung bypass charging. Jadi bypass charging ini
kita bisa ngegame, tapi sumber dayanya langsung listrik. Jadi, presentasi baterainya nggak bakal bertambah, dan biasanya kan kalau misalnya ngegame sambil ngecas, HP-nya panas. Nah, bypass charging mencegah hal tersebut terjadi. Jadi, kita bisa main game tanpa khawatirin sisa baterainya, dan nggak bikin smartphone ini cepat panas juga. Dan yang pasti, dia udah dilengkapin sama sistem pendingin yang lebih mumpuni dibandingin sama seri sebelumnya. Kalau gua ngeliat, kalian bisa lihat artikel spek utamanya, spek lengkapnya di Uzone. Kalau kita ngeliat dari spesifikasi yang dibagikan oleh Infinix, jadi smartphone ini tuh udah dilengkapin sama sistem pendingin cair, vapor chamber, dengan area 73% lebih besar dari sebelumnya. Dan konduktivitas thermalnya juga lebih baik, 66%, dibandingin sama Infinix GT10 Pro. Spesial lainnya, meskipun smartphone ini termasuk smartphone gaming, Infinix tetap masukin spesifikasi kamera yang menurut gua lumayan menarik. Ada 108 megapiksel sebagai kamera utamanya yang didukung OIS, dan juga sepasang kamera 2 megapiksel dengan lensa depth dan juga makro. Di bagian depannya ada kamera selfie 32 megapiksel. Fiturnya sendiri ya standar sebenarnya, tapi ya sebagai smartphone gaming gue nggak expect apapun tentang kamera dari Infinix GT20 Pro ini. Dan fitur lainnya dia udah punya NFC, terus juga udah support in-display fingerprint, speaker stereo yang udah dituning langsung oleh JBL. Jadi di sini ada logo JBL-nya nih. Ya, kelihatan? Jadi suaranya bakal lebih nendang juga, ya mirip-mirip lah tuningnya dengan Infinix Note 40 series. Gitu aja sih, karena gue baru nerima unitnya hari ini juga, dan videonya juga dibikin sebelum peluncurannya, yang jadwalnya sih tanggal 21 ya, semoga aja naik hari ini, tanggal 21 juga. Tungguin aja review lengkapnya. Infinix GT20 Pro ini termasuk gaming test, kita ngelihat apa aja upgrade sesungguhnya dibandingin sama seri sebelumnya. Like video ini, kasih komen, share juga jangan lupa. Dan yang terpenting, subscribe channel Uzone Tech biar tahu hands-on, first impression, unboxing, dan review lengkap di dunia gadget Indonesia. Gue Faisal, pamit.